kebutuhan apa tidak cukup gaji dari dosen-dosen UGM sehingga harus memalsukan, dan pemalsuan itu terang-terangan seolah-olah itu nyolong di siang bolong. Kan Peter Carey ini sejarawan dunia yang karyanya pasti dikenali oleh mereka yang berupaya untuk mengetahui apa sebetulnya dalil Peter Carey tentang masa lalu Indonesia sehingga bisa menerangkan masa kini dalam soal kepalsuan birokrasi, dalam soal korupsi, dalam soal asas-asas bernegara. Jadi justru bagian-bagian itu yang harusnya kita ucapkan terima kasih pada seorang peneliti dari British ini, tetapi justru kita colong hasilnya. Nah, kalau nyolongnya di ruang gelap masih mungkin, ini di ruang terbuka akademis dengan kapasitas Peter Carey yang diakui dunia itu, tapi karyanya dicolong. Dan yang nyolong itu bukan anak skripsian atau menteri atau pejabat yang hendak dapat ijazah. Ini yang nyolong adalah sejarawan sendiri, yang nyolong adalah kaum intelektual. Jadi kita mau lihat bagaimana keadaan itu akhirnya membekas bahwa Indonesia memang ada dalam krisis moral multidimensi. Saya jujur saja tadinya nggak segera percaya ketika membacanya di media sosial ini. Tapi ini yang mengunggahnya ya Peter Carey sendiri gitu, dan banyak sekali komentar-komentar dari followernya ini. Dan saya cuma berpikir bagaimana mungkin sejumlah intelektual dari perguruan tinggi yang sangat terhormat itu terlibat dalam perbuatan tercela. Karena mereka ini seharusnya juga adalah tokoh-tokoh yang sangat terhormat gitu sebagai seorang sejarawan, akademisi. Iya, kita ingat teguran-teguran moral yang bahkan di awal abad ini diucapkan oleh atau ditulis dengan tajam oleh siapa namanya itu, orang Perancis itu, Julian Benda, tentang the pengkhianatan kaum intelektual, the betrayal of the intellectuals. Dan di situ sebetulnya dalilnya hendak mengingatkan bagaimana dunia atau Eropa terutama itu mengalami pendangkalan karena hal-hal yang bersifat etik atau yang dianggap sebagai janji atau bahkan doa akademis, fundamental truth itu, hal-hal yang fundamental yaitu kejujuran, kemampuan untuk mengucapkan pikiran secara murni akademis, itu hilang di kita. Jadi sangat kontekstual kalau kita masih mau untuk bicara tentang pengkhianatan. Nah, saya kira itu judul buku yang saya kira boleh diterjemahkan ke dalam bahasa kita, pengkhianatan kaum intelektual, yang mengingatkan kita bahwa wilayah yang kita sebut sebagai intelektual itu adalah wilayah